Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang puisi, ciri, jenis, struktur, dan unsur pembentuknya. Lalu, adakah di sini yang gemar membaca puisi? Atau bahkan ada yang gemar menulis puisi? Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang indah dan menarik untuk dibaca. Namun, tahukah kalian apa sebenarnya pengertian dari puisi itu sendiri? Dan apa saja unsur-unsur pembentuknya? Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak video ini sampai akhir. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pemikiran dan juga perasaan penulis dengan mengedepankan keindahan kata-kata. Maksudnya adalah penulis dapat mengungkapkan perasaannya seperti halnya kerinduan ataupun kegelisahan dengan menggunakan bahasa yang indah. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan puisi, di antaranya sebagai berikut. Istilah yang pertama adalah penyair. Penyair merupakan orang yang menulis puisi. Istilah yang kedua adalah larik. Larik adalah baris dalam puisi. Istilah yang ketiga adalah bait. Bait merupakan kumpulan dari larik. Untuk membedakan puisi dengan jenis karya sastra yang lain, kita bisa memperhatikan ciri-ciri yang ada pada puisi berikut ini. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau akhir sajak. Rima biasanya berbunyi A, 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 atau A, B, A, B. Yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Puisi memiliki berbagai tujuan yang dapat bervariasi tergantung pada niat penulis dan konteksnya. Berikut ini beberapa tujuan dari puisi. Yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Maksudnya adalah puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman penulis. Penulis puisi akan berhati-hati dalam memilih kata agar dapat menyampaikan nuansa dan makna yang mendalam. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Ketika membaca karya sastra misalnya dari karya penyair terkenal Afrizal Magna dan Subagio Sastrowardoyo, tentu kita tidak akan langsung menelaah mentah-mentah puisi yang telah dibuat beliau, melainkan kita akan merenungi dengan lebih dalam apa yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut, termasuk apa maksud dari puisi yang beliau buat. Inilah mengapa puisi memiliki tujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Puisi sebagai wadah untuk refleksi dan pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan dan topik filosofis lainnya. Yang ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk mengabarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambaran-gambaran simbolik. Yang keempat, estetika dan keindahan. Puisi seringkali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetik dan memikat. Selain itu, terdapat beberapa jenis puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya. Yang pertama, puisi naratif. Yang kedua, puisi lirik. Yang ketiga, puisi deskriptif. Sampai di sini, adakah yang tertarik untuk menulis puisi sendiri? Nah, agar puisi yang kalian buat ini dapat tersusun dengan indah, maka kalian perhatikan dulu unsur-unsur pembentuk berikut ini. Yang pertama, majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipengaruhi untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan,
dan perumpamaan. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Fungsinya adalah untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang kedua, menggunakan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata tersebut telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya pada puisi, kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan pengimajinasian tersebut, maka pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Selanjutnya, terdapat 4 struktur puisi. Yang pertama adalah tema. Tema dalam puisi biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga merupakan respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang ketiga, perasaan. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai saran ekspresi, ia akan menggunakan imajinasi-imajinasi majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan suasana pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Nah, itu tadi materi tentang puisi, ciri, jenis, struktur, dan unsur pembentuknya. Semoga materi kali ini bisa membantu kalian untuk membuat puisi yang lebih indah. Selamat mencoba! Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video.